Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono, yang kami hormati Ketua PPK Agama, Ketua Umum Pak Ganjar Pranowo, yang kami hormati para pembicara, ada Prof. Sofia, Dr. Ika, Dr. Adika, Prof. Kuat, Prof. Paripurna, beserta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa memberikan anugerah kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara sumbangsih Universitas Gadjah Mada dalam penanggulangan COVID-19 melalui penemuan alat-alat baru. Dengan acara ini menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi upaya bersama bangsa ini secara gotong royong. Dan untuk itu apresiasi dan penghargaan kepada Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada atas inovasi penemuan peralatan-peralatan baru karya anak bangsa, khususnya dalam upaya pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan COVID. Yang pertama, berdasarkan data global, per tanggal 30 Januari, sebanyak 102,7 juta orang terinfeksi COVID dan 2,2 juta meninggal di seluruh dunia. Untuk Indonesia sendiri, terdapat 1,06 juta orang yang terkonfirmasi positif, yang sembuh 862,5 ribu, atau yang sembuh ini persentasinya di atas 80,9 atau 81%, dan yang meninggal 2,2 juta atau 2,9%. Kemudian terkait dengan dampak ekonomi, kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini adalah tahun yang unprecedented, yang tidak pernah terjadi dalam 100 tahun sejarah kehidupan manusia dan kebangsaan, di mana kita lihat perekonomian kita terkontraksi, namun kontraksinya lebih kecil dari negara-negara lain yang rata-rata lebih tinggi, dan berdasarkan prediksi dari IMF dan World Bank dan beberapa lembaga lain, di tahun 2020 pertumbuhan diperkirakan antara minus 2 sampai dengan minus 0,9. Dan di tahun 2021 diprediksi pertumbuhan ekonomi kita mencapai 4,8% oleh IMF. Indonesia sendiri menyiapkan sekitar 5%. Dan di tahun 2021 diperkirakan tumbuhnya di atas 5% ataupun 6%. Kalau kita lihat berdasarkan tingkat kematian dan kontraksi PDB di tahun yang lalu, Indonesia situasinya di dalam best possible situation. Jadi kalau kita lihat kuadran yang paling bawah, yang paling kiri itu penurunan tingkat kematian yang paling kiri, sedangkan yang aksis yang di bawah, yang horizontal, itu adalah pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi negara-negara lain itu jauh di bawah minus 4%, dan tingkat kematiannya juga di atas threshold yang lain, di mana Indonesia berada dalam kuadran paling kanan bawah, itu setara dengan China, Taiwan, Norway, Korea Selatan, dan juga beberapa negara seperti Finland dan Malaysia. Nah, kalau kita lihat strategi penanganan COVID, ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang lebih besar dibandingkan di tahun daripada anggaran sebelumnya. Jadi pemerintah memprediksikan dibandingkan anggaran tahun lalu sebesar realisasi 579 triliun, kali ini sudah ditingkatkan menjadi 553 triliun. Yang utama tentu di bidang kesehatan sebesar 104,7 triliun, dan difokuskan untuk vaksinasi gratis bagi 182 juta penduduk
akan dapat terjadi kekebalan masyarakat atau herd immunity. Selain itu tentu kegiatan terkait intervensi kesehatan antara lain pengetatan testing, tracing, dan treatment, dan juga terkait dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan, dan utamanya terkait dengan 3T, testing, tracing, dan treatment, tentu peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan. Pemerintah sendiri sudah mendorong agar seluruh rumah sakit, baik itu milik pemerintah, milik swasta, maupun milik BUMN untuk meningkatkan 30% kapasitasnya. Kemudian terkait dengan perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan 150,96 triliun, dan tentunya ini terkait dengan PKH yang 10 juta, kemudian juga kartu sembako, kartu prakerja, BLT dan desa, bansos tunai, subsidi kuota terkait dengan internet, demikian pula diskon listrik. Selain itu juga untuk UMKM didorong untuk dianggarkan 173 triliun, di mana ini lebih besar daripada tahun lalu yang tahun ini 156 triliun dan tahun lalu 173 triliun, dan ini tentu kita terus mendorong bahwa ini akan terus menjamin bahwa subsidi bunga KUR terus dijalankan, terutama bunga yang 3% untuk 6 bulan, demikian pula juga bantuan modal untuk UMKM. Dan pemerintah juga terus mendorong untuk bantuan di kementerian lembaga sebesar 141,36, ini termasuk untuk sektor pariwisata, food estate, pengembangan ICT, program padat karya yang diprioritaskan, kemudian juga program insentif yang terkait dengan perpajakan ini dilanjutkan. Nah, pemerintah juga terus bergerak cepat untuk melaksanakan program vaksinasi, di mana vaksinasi ini dianggap sebagai upaya untuk game changer. Modal Indonesia adalah kita punya vaksinator yang cukup besar. Kemudian yang kedua juga kita punya rumah sakit yang dimiliki pemerintah, sehingga tentu kita berharap bahwa dengan jumlah vaksinator yang cukup, kita bisa melakukan vaksinasi itu sebesar sekitar 1 juta per hari. Itu target yang didorong, di mana vaksinator kita itu sekitar 30.000 dan rumah sakit sekitar 8.000. Nah, kemudian juga pemerintah telah melakukan vaksinasi bulan Januari, Februari ini untuk petugas kesehatan yang 1,3 juta, yang akan dilanjutkan oleh petugas publik 17,4 juta, kemudian para lansia, kemudian masyarakat rentan 63,9, dan masyarakat lainnya. Dan ini tentunya program ini didorong agar bisa dilaksanakan di periode tahun 2021 ini. Dari kegiatan vaksinasi tersebut yang sudah tervaksin sampai hari ini sebanyak 594.409 tenaga kesehatan, dan ini sekitar 34% dari total target sasaran. Dan selanjutnya pemerintah juga mendorong pengadaan vaksin berbasis platform dalam negeri, karena kebutuhan vaksin dananya sebesar 73 triliun, dan kalau ini sebagian besar bisa menggunakan kemampuan di dalam negeri. Nah, ini salah satunya adalah platform yang bekerja sama di Universitas Gadjah Mada dengan DNA Sentetik, dan ini menjadi melengkapi daripada vaksin-vaksin yang diimpor dari negara lain dan dari berbagai negara. Nah, vaksin merah putih ini ada 6 platform, baik yang dikerjakan oleh lembaga Eijkman, dibuat oleh LIPI, kemudian Universitas Indonesia, ITB, kemudian juga Universitas Erlangga dan Universitas Gadjah Mada sendiri. Dan diharapkan platform-platform ini bisa segera dipersiapkan untuk masuk di manufaktur, untuk kemudian di clinical trial, dan ditargetkan di semester kedua ini sudah bisa masuk clinical trial, sehingga di tahun 2022 nanti
sebagian daripada produksi nasional bisa dipergunakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semangat dan kerja keras membuktikan bahwa berbagai inovasi bisa dihasilkan di masa pandemi, dan ini diakselerasi, dan saya sebagai bagian dari keluarga alumni Gadjah Mada merasa bangga ketika Sivitas Akademika UGM melalui inovasinya ikut membantu penanggulangan COVID dengan produk-produk yang sifatnya non-invasif, sehingga biayanya terjangkau dan bisa menjadi alat screening yang cepat dengan reliability yang tinggi, antara lain melalui Ginos. Inovasi Ginos yang diciptakan oleh tim UGM dapat berkontribusi untuk membantu penanganan pandemi COVID pada beberapa sektor, antara lain yang pertama mempercepat proses deteksi orang yang terkena COVID, kemudian membantu mitigasi risiko penyebaran pandemi COVID di berbagai wilayah, ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi inovasi alat kesehatan, keempat menghemat belanja dan juga menghemat devisa untuk pengujian cepat COVID-19, mendorong pertumbuhan inovasi yang bernilai ekonomi tinggi, substitusi impor, dan membangun kepercayaan publik agar karya anak bangsa bisa menjadi mainstream daripada kebijakan kesehatan. UGM sendiri juga menciptakan beberapa peralatan lain seperti face shield, swab bilik, kemudian juga yang dilengkapi dengan HEPA filter, kemudian juga pengukur suhu tubuh dengan face recognition. Selain itu juga UGM membantu penanggulangan COVID-19 dengan alat viral transport medium atau REGHA sebagai diagnosis cepat berbasis antibodi dan ventilator. Kemudian produk yang dilakukan dan diciptakan oleh tim Universitas Gadjah Mada berbiaya ekonomis sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat, terutama aktivitas-aktivitas perekonomian yang padat seperti pasar, pusat perbelanjaan, tempat-tempat wisata, dengan tujuan untuk mendorong rebooting daripada ekonomi masyarakat. Dan tentu selanjutnya kita berharap bahwa ekonomi Indonesia dapat menapak perlahan untuk bangkit kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pemerintah terus bekerja meningkatkan ekosistem riset inovasi yang kondusif, baik dari supply maupun demand, dan tentunya pemerintah sudah menyiapkan insentif pajak bagi perusahaan yang melaksanakan riset dan inovasi sesuai dengan PP 45 tahun 2019 dan PMK-nya sudah ada di tahun nomor 153 tahun 2020. Artinya berbagai inovasi yang dilakukan Universitas Gadjah Mada bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, dan seluruh biaya yang dikeluarkan ini bisa dibebankan pada biaya riset dan inovasi yang dengan clearing house-nya ada di Kemenristek BRIN, dan perusahaan-perusahaan yang bisa memproduksi peralatan-peralatan yang hasil inovasi daripada tim UGM ini bisa memperoleh fasilitas tax holiday sampai dengan 300%. Nah, tentu ini diharapkan bisa dimanfaatkan sehingga antara inovasi dan pihak swasta yang ikut bekerja sama untuk memproduksi peralatan tersebut, ataupun vaksin, ataupun yang lain, diharapkan ini juga bisa menjadi kebijakan pemerintah yang afirmatif untuk menghemat devisa dan juga untuk memberikan perlindungan kepada inovasi nasional. Selanjutnya, pemerintah berterima kasih atas kerjasama yang dilakukan antara perguruan tinggi, BUMN, maupun badan usaha swasta untuk kemajuan industri dalam negeri. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, demikian hal yang saya ingin sampaikan, dan semoga UGM dapat terus meningkatkan penemuan produk-produk riset dan inovasi, bukan hanya di bidang farmasi dan kesehatan, namun inovasi lainnya, karena banyak hal yang perlu kita kembangkan pasca pandemik ini diharapkan bisa ditanggulangi, dan kita membutuhkan banyak penggerak perekonomian nasional selain di bidang kesehatan, juga di bidang-bidang lain, termasuk di bidang agriculture berbasis kebun, kemudian kegiatan ekonomi berbasis
keberlanjutan dan juga hilirisasi dari berbagai produk, baik itu mineral maupun turunannya. Di samping itu juga digitalisasi perekonomian adalah salah satu yang bisa mengakselerasi perbaikan ekonomi dan melibatkan banyak anak-anak muda kita. Demikian, teruslah berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.